Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Indah. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Pasti baik-baik aja ya, dan semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan segala urusannya, amin. Nah, sebentar lagi puasa udah tiba nih teman-teman. Nah, biasanya aku tuh bikin stok bumbu halus gitu ya, biar masak-masaknya di bulan Ramadan itu bisa simple dan cepet ya teman-teman. Dan kali ini aku mau bikin 4 macam bumbu dasar halus. Nah, gimana cara aku bikinnya biar irit minyak dan cara penyimpanannya biar tahan lama selama 1 sampai 3 bulan. Keep for watching. Oke, yang pertama aku mau bikin bumbu dasar putih. Bahan-bahannya nanti aku bakalan tulis di description box ya teman-teman. Nah, ini bumbunya langsung aja aku blender kayak gini ya teman-teman. Nah, dulu itu aku blendernya sama minyak ya, dan kali ini aku blendernya sama air aja. Nah, ini aku pakai air minum gitu ya teman-teman. Kenapa aku pakai air? Karena sekarang tuh minyak tuh lagi mahal banget ya, di atas langit, masih ada langit. Bercanda dikit ya teman-teman biar nggak pusing gitu ya mikirin harga minyak. Nah, ini langsung aja aku tumis kayak gini ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu aku tumisnya nggak langsung aku kasih minyak ya, jadi aku tumisnya untuk menghilangkan kadar airnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah mengental kayak gini minyaknya langsung aja dimasukin. Nah, ini aku pakai 100 ml kira-kira minyaknya, nggak banyak-banyak ya teman-teman ya, itu salah satu untuk menekan pemakaian minyak juga ya. Ini aku tumis lagi bumbunya pakai minyak, jadi nggak harus selalu diaduk-aduk kayak gini ya teman-teman. Sesekali dilihat aja, ditinggal bentar, sesekali dilihat kayak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini tandanya udah matang karena minyaknya udah keangkat dikit gitu ya teman-teman, karena kan tadi aku pakai minyaknya dikit ya. Nah, ini langsung aja aku masukin ke toples yang kedap udara gitu. Yang kedua aku mau bikin bumbu dasar kuning. Untuk bumbu dasar kuningnya aku pakai bumbu lengkap gitu ya teman-teman. Nanti aku bakalan cantumin di description box apa aja bahan-bahannya dan untuk masakan apa aja kayak gitu ya teman-teman. Tadi ini aku kelupaan masukin ketumbarnya, jadi aku pakai 2 sendok makan ketumbar. Terus aku juga masukin terasi gitu ya teman-teman. Untuk terasinya ini opsional aja, toh nggak semua orang suka terasi gitu ya. Lanjut ini di blender sampai halus. Aku numis bumbunya, ini hemat tenaga juga ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak selalu aku aduk gitu ya. Nah, setelah aku kasih air kayak gitu tadi, karena sayang ya di blendernya itu masih ada sisa bumbu gitu ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk sebentar aja sampai merata air sama bumbunya tadi. Nah, terus setelah itu ditutup ya teman-teman. Tapi jangan lupa sesekali dilihat dan diaduk-aduk biar gak gosong. Nah, kayak gini ya hasilnya. Ini airnya udah surut gitu ya teman-teman, dan hasilnya udah kental banget kayak gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja minyaknya. Aku kalau bumbu kuning ini agak banyak ya, aku pakai minyak kira-kira 150 milian gitu ya teman-teman, sampai 200 mili gitu. Nah, ini aku aduk-aduk lagi, aku tumis-tumis lagi, ditinggal aja sebentar, sesekali juga diaduk-aduk seperti biasanya gitu ya teman-teman. Nah, hasilnya kayak gini. Ini udah matang ya teman-teman, itu kelihatan dari minyaknya yang meletup-letup kayak gitu. Yang ketiga aku mau bikin bumbu dasar orange. Nah, ini biasanya dibuat masakan Padang gitu ya teman-teman. Cuman bedanya ditambah cabai besar sama jinten ya teman-teman. Untuk jintennya sendiri dikasih dikit aja ya, jangan banyak-banyak, karena kalau kebanyakan aromanya kurang enak juga ya teman-teman. Nah, untuk bumbu dasar orange ini bisa dikasih terasi, bisa juga nggak dikasih gitu ya. Biasanya aku dikasih terasi ya teman-teman, tapi karena stok terasi goreng aku udah habis, jadi aku nggak pakai.
Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman biar hemat minyak ya. Kalau numis-numis kayak gini tanpa minyak pun juga bisa ya teman-teman. Asalkan kadar airnya bener-bener surut, bener-bener udah minim banget gitu ya teman-teman. Dan jangan khawatir, nanti aku bakalan kasih tahu cara penyimpanannya. Jadi setelah ditumis-tumis tanpa minyak kayak gini bisa langsung disimpan ya teman-teman. Tapi kalau aku di video ini aku kasih minyak dikit aja, terserah teman-teman aja, optional ya, yang mau pilih yang mana, mau pilih yang ditumis tanpa minyak atau pakai minyak. Bumbu yang keempat, aku mau bikin bumbu dasar merah. Nah, bumbu dasar merah ini bisa juga dibuat sambal bajak gitu ya teman-teman. Tinggal ditambah tomat sama terasi aja. Karena untuk bumbu dasar merahnya ini aku nggak pakai tomat sama terasi juga ya teman-teman. Untuk nyetok bumbu dasar merah ini enak banget ya teman-teman, karena kalau mau bikin nasi goreng gitu ya, tinggal cemplung-cemplung aja, praktis ya teman-teman. Lanjut untuk tambahannya aja, aku mau bikin stok cabai rawit halus. Nah, biasanya suka bingung ya teman-teman kalau mau masak pedas gitu ya, tapi anak nggak bisa makan pedas gitu ya. Soalnya kan masih punya anak kecil gitu ya. Buat teman-teman yang punya anak kecil, ini wajib di stok ya teman-teman, di kulkas. Soalnya kalau aku biasanya tuh masaknya ada yang pedas dan ada yang nggak pedas gitu ya teman-teman. Biasanya aku ambilin dulu anak aku, baru aku tambahin cabai iris gitu ya. Nah, biar nggak ngiris-ngiris lagi dan biar nggak numis-numis lagi gitu ya teman-teman, bisa langsung dicemplungin aja gitu ya. Jadi aku stok cabai kecil halus gitu ya teman-teman. Nah, ini numisnya aku nggak pakai minyak ya teman-teman, jadi aku kurangi aja kadar airnya, aku tumis-tumis tanpa minyak kalau untuk cabai halus kayak gini ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena ini sama aja kayak bumbu-bumbu yang lainnya, bisa awet juga ya teman-teman, tergantung penyimpanannya kayak gitu. Nah, jadi kayak gini ya teksturnya kalau kadar airnya itu udah nggak ada gitu ya teman-teman. Bukan nggak ada sih, lebih ke berkurang kayak gitu ya teman-teman. Dan ini udah mateng. Oke, jadi kayak gini ya hasil dari stok bumbu halus aku. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kalau udah ada stok bumbu halus kayak gini, masaknya itu bisa cepet dan praktis gitu ya teman-teman. Apalagi di bulan puasa, maunya itu masaknya secepat kilat mungkin gitu ya teman-teman. Sebelum disimpan di kulkas, jangan lupa didinginin dulu ya teman-teman. Nah, untuk penyimpanannya, kalau disimpan di suhu kulkas gitu ya teman-teman, di chillernya itu bisa awet sampai 1-3 minggu ya. Kalau mau awet sampai berbulan-bulan di chiller, dianget-angetin aja ya setiap 2 minggu sekali kayak gitu ya teman-teman. Karena sepengalaman aku, kalau bumbu halus disimpan di kulkas itu enggak dianget-angetin setiap seminggu atau 2 minggu sekali, itu cepet berjamur ya teman-teman. Tapi ada yang lebih praktis lagi dan enggak bolak-balik diangetin, itu aku taruh di freezer ya teman-teman. Jadi kalau bumbu halus kayak gini itu aku taruhnya di freezer, bisa awet 1-3 bulan, dan aku jamin nggak bakalan cepet berjamur gitu. Oke, jadi itu dia tips penyimpanan stok bumbu halus dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.